Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sulastri dari kelas 11 Keperawatan 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang oral hygiene. Nah, oral hygiene sendiri itu memiliki pengertian yakni membersihkan rongga mulut, lidah, dan gigi dari semua kotoran atau sisa makanan dengan menggunakan kain, kasa atau kapas yang dibasahi dengan air bersih. Nah, tindakan keperawatan oral hygiene ini dilakukan pada klien yang dihospitalisasi. Nah, pembersihan rongga mulut ini tidak hanya dilakukan kepada klien yang sadar saja, namun juga dilakukan pada klien yang tidak sadar. Nah, lebih tepatnya kalau pembersihan mulut ini dilakukan pada klien yang tidak sadar karena klien yang tidak sadar itu lebih rentan terkena kekeringan sekresi air liur pada mukosanya karena klien yang tidak sadar ini tidak makan atau minum atau bahkan tidak bernafas melalui mulut dan sering kali memperoleh terapi oksigen. Klien yang tidak bisa mempertahankan atau menyadari kebersihan mulut dan giginya secara mandiri itu harus dipantau secara sepenuhnya oleh perawat. Nah, tujuan dari pembersihan gigi dan mulut ini adalah yang pertama itu mempertahankan gigi dan mulut agar tetap bersih dan tidak berbau. Kemudian mencegah infeksi pada mulut seperti kerusakan gigi, bibir pecah-pecah atau stomatitis atau itu sariawan. Nah, kemudian selanjutnya juga memberi rasa nyaman serta meningkatkan kepercayaan diri klien, kemudian membantu membangkitkan nafsu makan juga. Nah, untuk indikasi pemberian oral hygiene ini yaitu yang pertama klien lumpuh, kemudian ada klien sakit berat, kemudian klien apatis, klien yang mendapatkan oksigen atau NGT, kemudian klien yang tidak mampu melakukan perawatan mulut secara mandiri, klien yang giginya tidak boleh digosok dan disikat misalnya karena stomatitis hebat. Nah, kemudian juga klien sesudah operasi mulut yang menderita patah tulang rahang. Nah, kemudian saat kita membersihkan rongga mulut pasien, kita juga ada kontraindikasinya, yaitu yang pertama itu kita harus memperhatikan perawatan mulut pada klien yang menderita penyakit diabetes. Itu dapat menyebabkan resiko stomatitis. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan nanti terjadi luka pada gusi. Nah, jika terjadi luka itu kalau terlalu kuat itu bisa terjadi luka saat kita terlalu kuat membersihkannya. Nah, kita juga harus memperhatikan, jadi kita harus pelan-pelan. Nah, mengapa kita sebagai perawat kita harus memperhatikan seseorang yang kurang bisa seperti pasien yang sudah tidak sadar itu, kenapa kita harus memperhatikan kebersihan mulutnya. Nah, kalau mulutnya tidak bersih, kita akan menimbulkan plak. Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa harus dibersihkan? Nah, tujuannya itu untuk mencegah plak dan mencegah lengketnya bakteri yang terbentuk pada gigi. Kemudian ada pun cara membersihkan gigi dan mulut. Yang pertama itu ada persiapan alat dan bahan. Yang pertama ada handuk, kemudian ada kain pengalas, kemudian kita menyediakan gelas kumur itu biasanya berisi air masak, kemudian obat kumur atau borax gliserin, kemudian ada spatel lidahnya dibungkus dengan kain kasa, kemudian ada kapas lidi, ada bengkok, ada kain kasa, ada pinset atau klem arteri, kemudian ada sikat gigi dan pasta gigi, kemudian juga ada buku catatan. Nah, cara kerjanya yang pertama yaitu untuk klien tidak sadar. Nah, yang pertama kita menjelaskan prosedur kita akan melakukan tindakan ini kepada keluarganya karena pasien itu tidak sadar. Nah, kemudian kita bisa mencuci tangan 6 langkah. Yang pertama, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci ibu jari secara bergantian, kuku-kuku jari, bilas lalu keringkan. Nah, kemudian kita mengatur posisi pasien
tidur miring ke kanan. Nah, pasien itu kan pertamanya tidur berbaring ya, berbaring terus kita miringkan ke kanan atau ke kiri agar posisinya lebih mudah. Nah, kemudian kita memasang handuk itu di bawah dagu sini, di bawah dagu atau di bawah pipi klien seperti jadi kan miring seperti ini terus kita pasang di bawahnya sini. Nah, kemudian kita mengambil pinset dan membungkus pinset itu dengan kain kasa yang kita bungkusnya itu kain kasanya terlebih dahulu dibasahi dengan air hangat atau air yang matang ya. Tidak boleh air mentah. Kemudian setelah selesai membungkus kita menggunakan spatel lidah atau tong sudip lidah. Terus itu juga dilapisi dengan kasa yang sudah dibasahi dengan air. Kemudian kita pelan-pelan membuka mulut. Kita buka mulut dengan spatel lidah tadi. Kita buka mulut pelan-pelan. Kemudian kita mulai membersihkan daerah mulut, mulai dari kita pertama membersihkan langit-langit mulut. Nah, sana langit-langit mulut dengan cara menarik dari arah dalam ke luar. Jadi kita tariknya pertama kita buka mulutnya, kita bersihkan langit-langitnya dari dalam keluar. Nah, kemudian setelah itu selesai, kita bersihkan gusi bagian dalam atas. Gusi yang sana, yang bagian dalam, yang atas dulu, sebelah kanan dan kiri. Jika sudah selesai gusi, kita kemudian selanjutnya membersihkan gigi bagian dalam atas. Nah, gigi-gigi yang bagian dalam yang atas, sebelah kanan dan kiri. Kemudian setelah selesai kita ganti bagian yang bawah itu gusi dulu, urutannya gusi dulu kanan dan kiri. Kemudian setelah selesai membersihkan gusi, kita bersihkan gigi bagian dalam sebelah bawah itu kanan dan kiri. Setelah selesai kemudian gusi-gusi yang bagian luar itu juga kanan dan kiri. Setelah gusi bagian luar, kita bersihkan gigi bagian luar atas dan bawah itu sebelah kanan dan kiri. Kemudian kita juga membersihkan gusi bagian luar atas dan bawah kanan dan kiri. Nah, kemudian juga gigi bagian luar bawah sebelah kanan dan kiri. Setelah selesai itu kemudian kita bersihkan dinding-dinding mulut. Nah, dinding mulut, kemudian urutan selanjutnya lidah bagian atas dan bawah. Nah, jadi bukan hanya gusi atau langit-langit mulut atau giginya saja, namun lidah itu juga harus dibersihkan. Nah, setelah selesai semua, kita segera membuang kasa yang sudah terpakai, kasa yang kotor ke dalam bengkok. Kemudian kita bisa mengulangi tindakan itu tadi, tindakan membersihkannya secara berulang-ulang agar semakin bersih. Nah, untuk jika sudah bersih, kita bisa keringkan bibir pasien dengan tisu, kita bersihkan agar tidak terus kita bersihkan dengan tisu. Terus kemudian kita sisihkan bengkok dan pengalasnya. Kemudian kita mengatur posisi klien menjadi posisi semula. Tadi kan kita miringkan saat kita melakukan tindakan, terus kita baringkan kembali ke posisi awal. Nah, sesudah itu kita rapikan alat, semuanya alat dirapikan. Kemudian kita melepas handscoon, kemudian kita mencuci tangan kembali, 6 langkah dengan benar. Setelah selesai kita kita dokumentasi dan berpamitan. Kita setelah merapikan dan cuci tangan, kita ke keluarga pasien bahwa kita bilang kalau tindakannya sudah selesai gini, terus kita dokumentasi. Sekian video penjelasan tentang oral hygiene dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.